Dia menjadi korban pembunuhan di Tangerang, Banten dimakamkan Rabu siang. Sementara itu polisi akan menguji kondisi kejiwaan pelaku pembunuhan. Jika cinta ditolak, maka dukun bertindak. Namun di sini, kasus cinta ditolak, nyawa melayang benar adanya. Tak hanya satu, melainkan satu keluarga habis oleh dendam kesumat dari satu manusia laknat. Kisah tragis akibat cinta tak direstui, lagi-lagi menyisakan duka mendalam. Gejolak batin yang tak terima ketika cintanya kandas, membuat amarah dalam hati kian memanas. Begitulah perasaan Gugum, pemuda berusia 25 tahun yang cintanya ditolak oleh keluarga sang pacar. Padahal jiwa raganya telah tercurahkan, bahkan kedua keluarga terlihat merestui hubungan mereka. Namun rupanya tidak berjalan mulus sesuai harapan dari Gugum. Baik teman-teman, sebelum Mia menceritakan kisah pedih ini, Mia ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Cerita ini adalah berita fakta yang berhasil Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Kita kenalan dulu dengan seorang pria bernama Gugum atau Ramadan Gumilang. Pria berusia 25 tahun yang sedang menjalin kasih dengan wanita bernama Dewi Febrian berusia 25 tahun. Tak begitu dijelaskan awal mula perkenalan mereka, yang jelas kedua keluarga saling mengenal. Bahkan Gugum sering bermain ke rumah Dewi dan sangat mengenal dekat dengan keluarga kekasihnya itu. Dewi Febrian lahir dari pasangan Dukut Widowahyono dan Herianti. Dewi berusia 25 tahun sebagai anak sulung. Ia memiliki dua adik laki-laki, yaitu Bagas berusia 18 tahun dan Prasetyo 15 tahun. Pekerjaan Dukut adalah juragan angkot 03 jurusan Kota Bumi, Tangerang. Dikenal dermawan, baik, dan sangat tekun dalam bekerja, sehingga mereka mampu memiliki rumah 2 tingkat yang sangat bagus. Rumah yang berada di Jalan Bungur 3, Priuk, Kota Tangerang. Gugum rupanya belum memiliki pekerjaan tetap, namun ia mencoba membaur dengan keluarga Dukut. Contohnya, ia sering membantu Dukut memperbaiki angkot yang rusak. Tetangga sudah biasa melihat keakraban keluarga Dukut dan Gugum. Karena merasa dianggap keluarga, walau belum menikah, Gugum sering diajak makan bersama. Namun Dukut yang melihat keseriusan pasangan sejoli itu belum merestui hubungan mereka. Karena Gugum yang dirasa belum memiliki pekerjaan tetap, apalagi untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Untuk itulah sambil mencari kerja, Gugum diizinkan untuk sekedar membantu pekerjaan Dukut. Kadang Gugum bekerja, namun entah karena alasan apa, ia kembali menganggur. Nah, tiba-tiba ia memiliki ide untuk membeli laptop. Karena tidak memiliki uang, ia mencoba meminjam pada Heriati. Uang yang dipinjamnya itu akan dikembalikan dengan cara diangsur. Singkat cerita, Heriati meminjaminya uang untuk membeli laptop. Namun entah laptop itu mau diapakan, yang jelas makin hari kondisi Gugum masih memprihatinkan. Tiap hari cuma nongol di rumah Dukut dengan alasan membantu memeriksa angkot. Jadinya Dewi dan keluarga besarnya mulai terasa risih. Mereka berkali-kali menasehati pria itu, jika ingin meneruskan hubungannya dengan Dewi, maka carilah pekerjaan. Sayangnya Gugum masih aja nempel dengan keluarga itu, yang membuat Dukut dan keluarga jadi tambah jengkel dan meminta Dewi untuk mengakhiri hubungan mereka. Nah, Dewi yang juga jengah dengan kelakuan Gugum menuruti permintaan ayahnya. Itu juga karena hatinya yang udah males banget punya pacar yang pengangguran tapi kebanyakan gaya. Kemudian mereka berdua menjadi mantan kekasih. Kendati demikian, tak membuat Gugum malu. Dia terus datang ke rumah Dukut, bahkan ikut makan bersama juga. Namun karena sikap Gugum yang terlihat biasa aja, membuat Dewi dan keluarganya jadi ikutan santai. Mereka tetap menyambut Gugum dalam rumah, karena memang sebenarnya telah dianggap sebagai keluarga sendiri.
Namun teman-teman, jangan pernah meremehkan sungai yang dangkal. Kamu tidak akan pernah tahu arus di dasar sungai yang sangat kencang. Seperti itulah hati yang dimiliki oleh Gugum. Diam-diam ia menyimpan kekesalan yang amat teramat dalam pada Dukut dan lainnya. Setiap hari di pikirannya hanya ada kekacauan akibat cintanya tak direstui, apalagi Dewi juga seolah menghindari dirinya. Namun dalam informasi lain, rupanya penolakan ini terjadi karena Gugumlah yang lebih dulu melakukan tindakan kotor. Ia ketahuan selingkuh sehingga Dewi merasa sakit hati. Disitulah Dukut yang gak terima, menyuruh keduanya untuk mengakhiri hubungan dan berkata pada Gugum tak akan pernah memberi mereka restu. Namun Gugum menyanggah tuduhan itu. Ia berusaha menjelaskan, tapi tetap saja diabaikan. Kesedihan Gugum ditinggal sang kekasih membuatnya gak bisa tidur dan gak bisa makan. Ditambah omelan Dukut yang menentang keras hubungan mereka berdua. Hari demi hari dilalui Gugum dengan kesepian, langkahnya gontai, pikirannya tertuju pada Dewi seorang. Rasanya nggak bisa hidup tanpa kekasih yang telah dipacarinya selama 7 tahun itu. Bagi Gugum, penolakan Dewi terjadi akibat Dukut yang memprovokasi. Tiba-tiba mulutnya menyeringai, ia kepikiran melakukan tindakan yang mungkin saja membuat Dewi akan kembali kepadanya. Singkat cerita, pada tanggal 29 April tahun 2014, Gugum memutuskan pergi ke rumah mantan kekasihnya itu untuk meminta balikan. Setibanya di sana, rupanya hanya ada Dukut, Herianti, dan Prasetyo yang sedang mengerjakan tugas dalam kamar. Dari media Indopost, Gugum datang ke rumah Dukut sekitar pukul 12 siang. Kehadirannya diterima baik oleh Herianti. Di ruang tamu mereka berbincang. Disitulah Herianti meminta sekali lagi pada Gugum untuk tidak mengganggu Dewi, secara baik-baik agar Gugum mau menerima keputusan mereka. Wah, jelas saja ini membuat hati Gugum jadi panas gak karuan. Padahal dia udah bawa oleh-oleh yang disimpannya rapat-rapat di balik bajunya, yaitu sebuah kunci Inggris. Jadi Herianti yang melihat raut wajah Gugum berubah menjadi emosi. Ia mengusir Gugum. Nah, karena nggak terima diusir, keduanya pun adu mulut. Saat itulah Dukut mendengar keributan di lantai bawah dan ia segera bangkit menuju arah suara. Rupanya sebelum Dukut sampai di lantai bawah, Herianti memutuskan pergi ke dapur karena nggak mau melanjutkan percekcokan mereka. Singkat cerita, tiba-tiba Gugum mengeluarkan kunci Inggris dan menghampiri Herianti di dapur. Tanpa aba-aba, ia mengayunkan kunci itu ke kepala Herianti berkali-kali hingga cairan merah membanjiri tubuhnya. Dalam waktu singkat itu, tubuh sang ibu pun ambruk dan meninggal dunia. Kemudian Gugum yang mendengar langkah kaki milik Dukut tanpa takut langsung menghampirinya dan mengayunkan kunci Inggris berkali-kali. Dan korban kedua meninggal di tempat karena tak mampu melawan. Sementara itu Prasetyo yang juga mendengar keributan, sebenarnya tak berani keluar. Ia bertahan dalam kamar, namun tak sempat mengunci pintu. Akhirnya si bungsu ikut menjadi sasaran, dan korban ketiga meninggal dunia di tempatnya menyusul ayah dan ibunya. Selesai melakukan aksinya, Gugum berdiam diri di ruang tamu sambil menunggu anggota keluarga lain. Tinggal Bagus dan Dewi, target berikutnya. Dan tak berselang lama, Bagus pun tiba di rumah. Ia merasakan hal ganjil pada sore itu. Biasanya sang ibu menyambut kepulangannya, namun kali ini situasi rumah hening seolah tidak ada orang satupun. Bagus hendak mencari ke dalam rumah. Tak lupa ia melepas sepatunya dulu dan tiba-tiba Gugum muncul dari dalam rumah. Awalnya Bagus terkejut dengan penampakan itu. Lantas ia bertanya keberadaan keluarganya dan dijawab oleh Gugum jika ibu dan Prasetyo sedang pergi ke dokter, sementara ayahnya berada di lantai 2 dalam kamar. Bagus yang percaya karena memang ibunya mengalami sakit stroke ringan dan biasa berobat ke dokter. Kemudian Bagus hendak pergi ke kamarnya untuk menaruh perlengkapan sekolah. Hingga tiba-tiba
Gugum muncul dan mengajak dia ke lantai atas. Akhirnya Bagus berjalan duluan, tepat di belakangnya ada monster itu. Nah, tanpa disadari oleh Bagus, ketika berada di tangga, tiba-tiba ada hantaman keras di kepalanya, mendarat dengan sempurna hingga terasa noda merah keluar dari pori-pori kepalanya. Sontak saja Bagus yang kaget segera menghindari pukulan itu. Dengan sigap, dia berlari menjauh dari monster yang mengejarnya. Mungkin saat itu karena Bagus dalam keadaan yang cukup baik untuk membela diri, dia mendorong tubuh Gugum dan berlari keluar rumah sambil meminta pertolongan warga. Melihat targetnya yang kabur dan tak mungkin bisa dikejar, Gugum menuju lantai 2 dan berencana melarikan diri melalui tiang jemuran. Sementara itu Bagus yang berhasil keluar langsung berteriak sejadinya meminta pertolongan. Sebenarnya saat itu Bagus tidak tahu jika orang tua dan adiknya telah meninggal dunia. Jadi saat ditanya warga, Bagus hanya berkata gagap dan merasakan kesakitan di bagian kepala. Nah, saat itulah warga melihat Gugum di atas atap. Mereka mengira jika Gugum dan Bagus hanya bertengkar biasa. Kemudian mereka menyuruh Gugum untuk turun. Jika tidak mau menurutinya, mereka akan melempari Gugum dengan batu. Karena ketakutan dan udah dikepung warga, Gugum akhirnya turun. Disitulah warga melihat tangan pria itu berlumuran noda merah. Kak, baru kan kemarin sekolah ketemu siang, terus sorenya udah gak ada. Singkat cerita, Bagus telah dibawa ke klinik dan Gugum diserahkan pada petugas polisi yang kebetulan adalah tetangga korban. Di sisi lain, warga hendak memanggil tuan rumah atau orang tua Bagus. Namun betapa terkejutnya warga mengetahui tragedi dalam rumah yang sebenarnya jauh dari kata keributan semata. Satu persatu jasad manusia ditemukan. Masing-masing ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan dipastikan mereka tak mampu melawan. Saat itu juga pihak berwajib mengamankan area lokasi dan memanggil Dewi, sang putri sulung. Dewi Febrian pulang ke rumah setelah diberitahu kejadian naas yang menimpa keluarganya. Yang tak lain pelakunya adalah mantan kekasihnya sendiri. Gak usah Mia gambarkan lagi betapa hancurnya perasaan Dewi dan Bagus saat itu. Pada hari Senin tanggal 15 Desember tahun 2014, terdakwa Gilang Ramadan terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana. Tidak ada hal yang meringankan hukumannya sama sekali. Dengan demikian, ia dijatuhi hukuman mati. Baik teman-teman, sedikit informasi mengenai Gugum atau Gilang Ramadan. Rupanya ia adalah sarjana teknik mesin. Gugum dan Dewi pertama kali berkenalan pada tahun 2007 dan disitulah pertamanya mereka berhubungan. Kini duka mendalam bagi kedua keluarga, baik keluarga korban maupun keluarga pelaku. Walaupun 10 tahun telah berlalu, kenangan indah bersama keluarganya selalu terkenang dalam hati Dewi dan Bagus. Mari kita sama-sama mendoakan agar mereka berdua diberi kesehatan, kekuatan, serta ketabahan. Kalau gitu, Mia undur diri dulu. Mohon maaf banget jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Jangan lupa tontonin videoku yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!